Langit di Desa Sinar Harapan pada menjelang pertengahan tahun 2020 memiliki warna biru safir yang jernih dan murni secara luar biasa. Fajar di sini tidak datang dari seberkas cahaya yang menyilaukan di ufuk, melainkan meresap perlahan melalui lapisan kabut malam yang tebal, seperti selubung putih raksasa yang menutupi perbukitan teh yang bergelombang, laksana punggung telanjang seorang gadis. Desa kecil itu terselip di antara barisan pegunungan yang sambung-menyambung. Kehidupannya selalu tenggelam dalam ritme yang tenang dan lambat. Suara yang paling akrab di sini adalah kicauan merdu burung yang memanggil kawanannya, dan desau pucuk-pucuk teh muda yang menggeliat bangun. Udara yang beraroma tanah lembab dan kesegaran teh, seolah mampu membersihkan segala kesumpekan kota yang berdebu. Keheningan yang nyaris absolut pada pagi itu terusik oleh deru mesin bus tua yang terseok-seok menaiki tanjakan tanah menuju gerbang desa. Bus berhenti, pintunya berderit terbuka, dan Budi Santoso melangkah turun, menghirup nafas dalam-dalam. Dadanya dipenuhi aroma kampung halaman yang telah ia tinggalkan selama bertahun-tahun. Pada usia 25 tahun, Budi memiliki penampilan tampan dan cerdas khas seorang pemuda yang baru saja lulus dari universitas, dengan mata yang cemerlang dan senyum yang ramah. Ia menyandang ransel sederhana di bahunya, hatinya meluap dengan kegembiraan seorang anak yang pulang. Dari kejauhan, di jalan setapak yang berkelok di antara barisan tanaman teh, sesosok pria tinggi tegap sedang melambaikan tangan. Itu adalah Agus Wijaya, kakak laki-lakinya yang 10 tahun lebih tua. Agus, di usianya yang ke-35, adalah perwujudan dari keteguhan dan kebaikan hati. Ia adalah pemilik pabrik teh warisan keluarga, seorang pria pekerja keras, pria keluarga, yang seluruh hidupnya seolah didedikasikan untuk merawat tanah ini dan orang-orang yang ia cintai. "Budi, sudah pulang." Suara Agus yang berat dan hangat menggema di sudut bukit. Budi tersenyum, mempercepat langkahnya. Momen ketika kedua bersaudara itu berpelukan erat, tepukan keras Agus di punggung Budi seolah menghapus semua jarak waktu dan ruang. "Aku sudah pulang, Mas." Ketika kedua bersaudara itu tiba di rumah 3 ruang beratap genting merah yang terletak di tengah kebun teh hijau subur, sesosok wanita cantik sudah menunggu di beranda. Itulah Dewi Lestari, istri Agus dan kakak ipar Budi. Dewi berusia 30 tahun, memiliki kecantikan yang lembut dan anggun, khas wanita dari daerah pegunungan. Rambut hitam panjangnya disanggul rapi, matanya berbinar, dan senyum selalu tersungging di bibirnya. Ia adalah teladan istri dan menantu idaman yang dipuji oleh seluruh warga desa Sinar Harapan. "Dik Budi sudah pulang." Dewi melangkah maju, suaranya semanis madu. Ia dengan wajar mengambil ransel dari bahu Budi, sebuah gestur yang penuh perhatian dan kepedulian. "Aku tidak lelah, Mbak. Sampai di rumah langsung segar," jawab Budi, senyumnya tak kunjung padam. Makan malam reuni hari itu dipenuhi tawa. Agus tampak sangat bahagia. Ia terus-menerus mengambilkan lauk untuk adiknya, bercerita tentang rencana pengembangan pabrik teh, tentang varietas teh baru yang sedang ia kembangkan. Dewi duduk di samping, diam-diam melayani kedua pria itu. Matanya memancarkan kebahagiaan yang sempurna. Potret keluarga itu tampak begitu ideal. Sebuah rumah tangga yang bahagia dan harmonis di mana ikatan persaudaraan begitu kuat dan hubungan antara ipar begitu serasi. Di bawah cahaya lampu kuning yang hangat, tak ada yang menyangka bahwa di balik kecantikan lembut sang kakak ipar, sebuah gelombang pasang dahsyat telah mulai bergejolak, siap menenggelamkan segalanya ke dalam sebuah tragedi tanpa jalan keluar.
Hari-hari berikutnya berlalu dalam suasana hangat dan ceria. Budi dengan cepat beradaptasi kembali dengan kehidupan di kampung halaman. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di pabrik teh bersama kakaknya, dengan antusias mempelajari rahasia menyangrai teh dan memberi aroma yang diwariskan oleh leluhur. Dengan gelar insinyur pertanian di tangan, Budi juga membawa pengetahuan baru tentang pertanian organik, tentang cara memperbaiki kualitas tanah, berjanji akan bersama Agus membawa merek teh keluarga ke tingkat yang lebih tinggi. Agus Wijaya sangat bangga pada adiknya. Kemanapun ia pergi, ia selalu membanggakan insinyur muda berbakatnya itu. Namun, di tengah gambaran yang cerah itu, Budi mulai merasakan riak-riak aneh, riak tak kasat mata yang berasal dari kakak iparnya yang sangat ia hormati, Dewi Lestari. Perhatian Dewi padanya seolah telah melampaui batas kasih sayang keluarga yang wajar. Perhatian itu begitu detail dan cermat, hingga terkadang membuatnya merasa tidak nyaman. Setiap pagi, sebelum Budi bangun, Dewi sudah menyiapkan sebuah baskom air hangat dan handuk bersih yang diletakkan rapi di samping tempat tidur. Pakaiannya, meskipun hanya sedikit kotor oleh debu tanah setelah seharian bekerja, akan dicuci bersih, disetrika licin, dan digantung rapi di lemari. Saat makan, mangkuk Budi selalu penuh dengan makanan, semua hidangan favoritnya yang disajikan langsung oleh kakak iparnya. Awalnya Budi hanya berpikir sederhana bahwa itu adalah bentuk perhatian seorang kakak ipar kepada adik ipar yang baru pulang setelah lama merantau. Ia berterima kasih dan selalu mengucapkan terima kasih, tapi kemudian ia mulai memperhatikan detail-detail lain. Tatapan Dewi saat ia sedang asyik berbicara dengan kakaknya, ia tiba-tiba merasakan tatapan tajam dari kakak iparnya. Itu bukan tatapan mendengarkan biasa, melainkan tatapan yang tertahan sangat lama, dalam, dan sulit diartikan. Seolah-olah Dewi sedang mencoba mengukir setiap garis di wajahnya. Ketika tatapan mereka bertemu, Dewi akan segera tersenyum, senyum lembut untuk menyembunyikan sesuatu. Namun, dalam sepersekian detik itu, Budi sempat melihat kilatan aneh. Suatu kali, ketika Budi sedang membungkuk memperbaiki mesin penggulung teh yang rusak, keringat membasahi punggung bajunya. Dewi diam-diam mendekat dari belakang. Ia memberikan segelas air dingin, tetapi alih-alih pergi, ia berdiri sangat dekat, begitu dekat hingga Budi bisa merasakan nafas hangatnya di tengkuknya. Tangannya dengan lembut menyapu bahu Budi untuk menyingkirkan noda tak terlihat. Sentuhan ringan yang tak terduga itu membuat Budi terkejut, seluruh tubuhnya menegang. "Bajumu kotor sekali," kata Dewi, suaranya tetap manis. "Nanti malam biar Mbak yang cuci." Tidak usah Mbak, biar aku sendiri saja." Budi tergagap, buru-buru berdiri tegak, mencoba menciptakan jarak. Dewi hanya tersenyum, matanya menatapnya tanpa berkedip. Budi merasa canggung, perasaan bingung yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia cepat-cepat menepis pikiran-pikiran aneh di kepalanya, menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu sensitif. "Mungkin Mbak Dewi hanya menganggapku seperti adik kandungnya sendiri," gumamnya dalam hati. Ia tidak ingin karena perasaan samar-samarnya, ia merusak suasana harmonis keluarga. Sebuah keluarga yang telah dibangun dengan susah payah oleh kakaknya. Ia mencoba mengabaikan gestur-gestur yang berlebihan itu, mencoba percaya bahwa semua itu hanya berasal dari kasih sayang keluarga yang tulus. Namun ia tidak tahu bahwa dalam pikiran bengkok wanita itu, setiap gestur, setiap tatapan adalah satu langkah dalam rencana gila untuk memilikinya. Sebuah rencana di mana ia adalah targetnya dan kakaknya adalah penghalang terbesarnya. Puncak musim panen teh sedang mencapai puncaknya. Pabrik teh keluarga Agus Wijaya beroperasi nyaris dengan kapasitas penuh.
Kegembiraan terbesar datang pada suatu sore di awal pekan ketika Agus menerima telepon dari seorang rekan bisnis besar di kota. Mereka telah melihat sampel teh dan sangat puas, ingin menandatangani kontrak ekspor besar yang menjanjikan akan membawa merek teh Sinar Harapan melampaui batas provinsi. Agus sangat gembira, seolah mendapatkan durian runtuh. Ia buru-buru memberitahu kabar baik itu kepada istri dan adiknya. Ini kesempatan seumur hidup. Kalau kontrak ini berhasil, kita bisa memperluas pabrik, membeli mesin-mesin modern, kata Agus, matanya berbinar penuh harapan. Ia berencana untuk pergi ke kota besok pagi-pagi sekali untuk bertemu dengan rekan bisnis dan menyelesaikan syarat-syarat terakhir. Suasana di rumah riang seperti hari raya. Dewi juga tampak sangat antusias. Ia sibuk menyiapkan pakaian untuk suaminya, mengingatkannya akan berbagai hal. Budi melihat kebahagiaan terpancar di wajah kakaknya, hatinya ikut senang. Ia merasa keputusannya untuk kembali ke kampung halaman adalah keputusan yang sangat tepat. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama ketika sebuah insiden tak terduga terjadi. Pada sore hari, ketika sinar matahari telah berubah menjadi kuning keemasan, Pak Karto, tetangga yang kebun tehnya persis di sebelah, tiba-tiba datang dengan marah-marah. Pak Karto adalah seorang pria berusia di atas 60 tahun. Wataknya keras dan sulit dihadapi, dan telah lama memiliki konflik terpendam mengenai jalan setapak bersama di antara kedua kebun. "Agus, keluar sini!" teriak Pak Karto dari luar gerbang. Agus yang sedang memeriksa dokumen mendengar panggilan itu dan segera keluar. "Ada apa, Pak Karto?" "Masih bertanya, lihat itu, orang rumahmu lewat, bagaimana sampai membuat tebing tanah longsor menutupi semua jalan masuk rumahku." "Kamu mau mencamplok tanah ya?" Pak Karto menunjuk ke arah jalan setapak. Wajahnya merah padam karena marah. Agus mengerutkan kening dan pergi melihat. Memang ada sedikit tanah yang longsor karena hujan semalam. Itu adalah masalah yang sangat kecil, tetapi di mulut Pak Karto itu menjadi masalah besar. "Bapak, tenang dulu, ini masalah kecil saja. Besok saya suruh orang meratakannya lagi," Agus menjelaskan dengan sabar. "Kecil, aku lihat keluargamu ini sekarang usahanya maju, jadi mau menindas orang tua ini kan?" Pak Karto tetap tidak mau mengalah. Kata-katanya semakin tidak enak didengar. Pertengkaran mulai memanas. Budi melihat itu dan segera berlari untuk melerai, tetapi Pak Karto yang sedang emosi tidak mau mendengarkan siapapun. Tepat pada saat itu, Dewi keluar dari dalam rumah. Ia tidak meninggikan suaranya, hanya berkata dengan lembut, "Pak Karto, kenapa marah-marah begitu? Nanti sakit." "Suami saya bilang, besok akan diperbaiki, pasti akan langsung dikerjakan. Jalan ini kan kita pakai bersama, keluarga kami juga harus menjaganya. Sudahlah Pak, masuk dulu minum teh biar adem." Kecerdasan dan suara manis Dewi tampaknya berhasil menenangkan Pak Karto. Ia melirik tajam ke arah Agus dan Budi, lalu pergi dengan kesal, mulutnya masih bergumam mengumpat. Agus menghela napas, menggelengkan kepala. "Memang hanya kamu yang bisa mengatasi orang tua keras kepala itu," katanya kepada istrinya. Dewi hanya tersenyum, senyum yang tersembunyi dan sedikit misterius. "Sudah, ayo kita masuk Mas, biar aku siapkan makan malam." Drama kecil itu berakhir, tak ada seorang pun di rumah yang memikirkannya lagi. Mereka tidak tahu bahwa pertengkaran yang tampaknya sepele itu, melalui rekayasa pikiran jahat, telah menjadi detail penting. Sebuah anak panah beracun yang telah disiapkan, hanya menunggu waktu untuk diarahkan pada orang yang tidak bersalah. Malam itu, bulan bersinar terang benderang, menerangi setiap jalan setapak, setiap barisan teh.
tetapi tidak mampu menembus rencana gelap yang sedang tumbuh di dalam hati seseorang. Keesokan paginya, kabut lebih tebal dari biasanya. Seluruh desa Sinar Harapan masih terlelap. Budi Santoso terbangun sesuai kebiasaannya, tetapi ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Keheningan. Biasanya pada jam segini, kakaknya sudah lama bangun. Suara mesin penyangrai teh di pabrik sudah mulai terdengar berirama, suara yang akrab dari ketekunan. Tapi hari ini yang ada hanyalah keheningan yang mencekam. Mengira mungkin kakaknya lelah karena memikirkan perjalanan ke kota sehingga tertidur, Budi dengan pelan meninggalkan kamarnya. Ia melewati kamar kakaknya dan kakak iparnya, melihat pintunya masih tertutup rapat, ia memutuskan untuk pergi ke pabrik teh terlebih dahulu untuk memeriksa semuanya. Pabrik teh terletak tepat di belakang rumah. Sebuah ruang luas yang berwarna coklat mengkilap karena waktu dan selalu tercium aroma teh yang khas. Budi mendorong pintu kayu yang berat. Di dalam udara terasa dingin dan agak suram. Cahaya pagi yang redup hanya cukup untuk menerangi mesin-mesin yang diam seperti monster besi yang sedang tidur. "Mas Agus, Mas ada di dalam?" Budi memanggil, tetapi hanya gema suaranya sendiri yang menjawab. Ia melangkah lebih dalam, menuju tungku penyangrai teh terbesar di ujung pabrik, dan kemudian jantungnya seolah berhenti berdetak. Pemandangan mengerikan terpampang di depan matanya. Agus Wijaya, kakaknya yang tegap dan kuat, tergantung di udara. Tubuhnya tergantung pada seutas tali tambang yang diikatkan ke balok atap, tak bergerak. Kakinya tidak menyentuh tanah, bergoyang pelan ditiup angin pagi yang menyusup melalui celah pintu. Kursi kayu yang digunakan untuk naik telah ditendang, tergeletak di lantai tanah. Wajah Agus membiru, matanya terpejam, ekspresinya membeku dalam penderitaan yang tak terlihat. "Mas Agus!" Budi menjerit histeris. Jeritan itu merobek selubung kabut dan keheningan pagi. Ia berlari seperti binatang yang terluka, dengan panik mencoba menopang kaki kakaknya yang dingin. Tapi semuanya sudah terlambat. Tubuh Agus sudah kaku, tidak ada kehangatan sedikit pun. Kepanikan luar biasa menyelimuti pikiran Budi. Ia terhuyung-huyung dan jatuh terduduk di lantai yang dingin. Ia tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Baru semalam kakaknya penuh harapan membicarakan masa depan cerah pabrik teh. Kenapa jadi begini? Dalam kebingungannya, mata Budi tertuju pada meja kerja tua Agus di sudut pabrik. Di atas meja, di samping buku-buku catatan, ada secari kertas yang dilipat 4, ditindih oleh sebuah cangkir teh. Budi merangkak dengan gemetar, tangannya yang lemas mengambil kertas itu. Itu adalah surat wasiat. Tulisan tangannya acak-acakan dan bergetar, seolah ditulis dalam keadaan pikiran yang sangat kacau. Isinya singkat, menceritakan tentang tekanan pekerjaan, tentang utang besar yang akan jatuh tempo kepada bank untuk membeli bahan baku, tentang kebuntuan dan rasa bersalah kepada keluarga. Surat itu diakhiri dengan permintaan maaf kepada istri dan adiknya. Setelah Budi selesai membaca, kertas itu terlepas dari tangannya. Pikirannya kosong, tekanan, utang. Ia tidak pernah mendengar kakaknya menyebutkan hal-hal ini. Yang ia lihat hanyalah optimisme dan semangat untuk maju. Apa yang terjadi hanya dalam satu malam. Guncangan yang terlalu besar membuatnya tidak bisa berpikir, hanya duduk terpaku di lantai yang dingin, matanya tertuju pada tubuh tak bernyawa kakaknya. Tragedi telah menimpa keluarga kecilnya dengan kejam dan tiba-tiba seperti sabetan pisau takdir. Jeritan memilukan Budi membangunkan Dewi Lestari. Ia berlari keluar, rambutnya belum sempat disanggul, wajahnya masih mengantuk.
Tapi ketika melihat pemandangan di dalam pabrik teh, wajahnya langsung berubah. Matanya terbelalak, kengerian terpancar jelas di dalamnya. "Mas Agus, Mas!" teriak Dewi. Lalu, seperti orang kehilangan akal, ia berlari ke arah jenazah suaminya. Ia tersungkur, memeluk kaki dingin Agus, menangis meraung-raung. Air matanya mengalir deras seperti hujan, membasahi bajunya. Tangisannya begitu pilu, menyakitkan, dan penuh keputusasaan, menggema di seluruh pabrik teh yang sunyi. "Kenapa kamu tinggalkan aku begini, Mas? Mas, kamu bilang akan membangun usaha ini bersamaku." "Utang kan bisa kita bayar bersama. Kenapa kamu nekat begini?" Dewi menangis hingga suaranya serak. Tubuhnya bergetar hebat. Ia jatuh pingsan, bersandar pada Budi, seolah tak punya tenaga lagi. Aktingnya sempurna, hingga ke detail terkecil. Dari tatapan ngeri di awal, jeritan tangis yang menyayat hati, hingga keruntuhan total. Tak seorang pun, termasuk Budi yang sedang tenggelam dalam duka, bisa menemukan celah, sedikit pun kepalsuan dalam kesedihan istri muda yang baru saja kehilangan suaminya. Tangisan dan keributan itu dengan cepat menarik perhatian para tetangga terdekat. Mereka berlari datang, dan ketika melihat pemandangan tragis itu, semua orang terkejut dan terpana. Berita kematian Agus Wijaya menyebar ke seluruh desa Sinar Harapan seperti api. Orang-orang tidak bisa percaya. Seorang pria yang baik hati, pekerja keras, pilar keluarga, putra kebanggaan desa, bisa mengakhiri hidupnya begitu tiba-tiba. Orang-orang berkerumun, ada yang menenangkan Dewi dan Budi, ada yang membantu menelpon aparat desa. Dewi, dalam pelukan para ibu tetangga, terus menangis, menceritakan di sela isak tangisnya tentang tekanan yang dialami suaminya, tentang malam-malam di mana ia gelisah, tidak bisa tidur. Kisah tentang utang, tentang kebuntuan dalam pekerjaan, melalui penuturannya yang berlinang air mata, menjadi sebuah kebenaran yang tak terbantahkan, sebuah penjelasan yang masuk akal untuk tindakan nekat Agus. Seluruh desa Sinar Harapan diselimuti suasana duka. Mereka berduka untuk seorang pria baik yang bernasib malang. Mereka kasihan pada istri muda yang menjadi janda, pada adik laki-laki yang baru saja kembali harus menghadapi perpisahan. Di tengah kerumunan yang kacau dan berduka itu, tidak ada yang memperhatikan tatapan mata Dewi Lestari. Sebuah tatapan dalam sepersekian detik ketika ia menyandarkan kepalanya di bahu seorang tetangga, memancarkan kilatan dingin, kilatan kepuasan dan kemenangan sebelum kembali tertutup oleh aliran air mata. Drama yang ia ciptakan telah berhasil dengan gemilang. Sekitar setengah jam kemudian, aparat kepolisian sektor Polsek tiba di lokasi. Kepala Polsek adalah seorang pria paruh baya yang mengenal keluarga Agus Wijaya. Melihat pemandangan duka itu, ia pun hanya bisa menghela napas. Setelah menenangkan keluarga dan meminta para warga yang penasaran untuk bubar demi menjaga tempat kejadian perkara, TKP, ia memulai tugasnya. Petugas Polsek mulai mencatat keterangan awal dari Budi dan Dewi. Surat wasiat itu dengan hati-hati dimasukkan ke dalam kantong barang bukti. Segalanya tampak sangat jelas. Sebuah kasus bunuh diri karena tekanan hidup. TKP dicatat secara sepintas. Kursi yang terguling, posisi jenazah, tali tambang, semuanya cocok dengan kasus gantung diri pada umumnya. Kepala Polsek sudah bersiap membuat berita acara, menyimpulkan kasus ini dan mengizinkan keluarga untuk mengurus pemakaman. Itu adalah prosedur biasa untuk kasus-kasus yang tampak jelas di daerah pedesaan yang damai seperti Sinar Harapan. Namun, saat petugas lain sedang bekerja, seorang polisi muda yang baru lulus dan ditugaskan di Polsek itu memiliki kebiasaan yang lebih teliti.
namanya Sersan Rian. Sementara semua orang fokus pada lokasi gantung diri, Rian diam-diam mengamati seluruh ruang pabrik teh. Matanya berhenti pada sepatu korban. Itu adalah sepasang sepatu kain berwarna biru tua, jenis sepatu kerja yang biasa dipakai oleh pekerja di pabrik teh. Tapi ada satu detail kecil yang membuat Rian mengerutkan kening. Di bagian sol dan menempel di sekitar tepi sepatu Agus Wijaya, ada lapisan tanah liat berwarna merah pekat yang masih sedikit basah. Rian melihat sekeliling lantai pabrik teh. Lantainya adalah tanah padat berwarna coklat kehitaman yang kering dan berdebu, bercampur dengan remah-remah teh kering. Sama sekali tidak ada jenis tanah liat merah seperti itu. Ia keluar ke halaman, lalu berkeliling ke kebun teh di sekitar rumah. Tanah di sini juga tanah humus yang subur, bukan tanah liat. Detail kecil ini mulai menyulut keraguan di benak polisi muda itu. Jika korban hanya berjalan dari rumah ke pabrik teh untuk bunuh diri, mengapa sepatunya menempel jenis tanah yang sama sekali tidak ada di area ini? Kemana ia pergi sebelum meninggal? Rian diam-diam mengeluarkan ponselnya, memotret dari dekat sepatu dan bekas tanah itu dengan hati-hati. Ia mendekati kepala polsek berbisik, "Komandan, ada detail yang sedikit aneh." Ia menjelaskan temuannya. Awalnya kepala polsek tidak terlalu peduli, berpikir mungkin korban pergi ke suatu tempat kemarin dan bekas tanahnya masih menempel. Tapi kegigihan dan logika dalam argumen polisi muda itu membuatnya berpikir ulang. "Baiklah," katanya setelah berpikir sejenak. "Catat saja detail ini, tapi pada dasarnya kasus ini tetap bunuh diri. Namun, untuk memastikan objektivitas dan sesuai prosedur, saya akan melaporkan seluruh kejadian ini ke Polres. Keputusan akhir ada di tangan atasan. Keputusan ini, meskipun hanya berasal dari kehati-hatian profesional, menjadi titik balik yang sangat penting. Ini mencegah kasus ditutup terlalu cepat." Benih kebenaran, meskipun hanya berupa noda tanah kecil, telah ditaburkan, dan ia hanya menunggu seorang penyelidik yang cukup tajam untuk menyiraminya, agar tumbuh dan mengungkap kebenaran mengerikan yang tersembunyi di balik air mata dan sebuah drama yang sempurna. Berita tentang sebuah kasus kematian dengan tanda-tanda mencurigakan di Desa Sinar Harapan sampai ke tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres pada tengah pagi. Yang memimpin tim secara langsung adalah Mayor Polisi Bima Prakoso, seorang pria berusia di atas 40 tahun, bertubuh tinggi kurus dengan wajah tegas yang selalu memancarkan ketenangan dan ketajaman. Matanya yang dalam tersembunyi di balik kacamata berbingkai logam, memiliki kemampuan untuk mengamati dan menganalisis detail yang sering diabaikan orang lain. Mayor Bima terkenal sebagai penyelidik yang sangat teliti dan tidak pernah percaya pada penampilan luar suatu peristiwa. Saat membaca laporan awal dari Polsek, perhatiannya tidak tertuju pada surat wasiat atau keterangan keluarga, melainkan pada detail tentang noda tanah liat merah di sepatu korban. Sebuah detail yang tidak pada tempatnya, sebuah nada sumbang dalam sebuah simfoni yang tampak sempurna. Baginya, itulah titik awal dari sebuah keraguan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Mayor Bima bersama timnya, termasuk Letnan Polisi Dito, seorang petugas teknis forensik muda yang cekatan, telah tiba di Desa Sinar Harapan. Suasana duka masih menyelimuti rumah itu. Dewi Lestari dengan mata bengkak sedang dipapah oleh kerabat, sementara Budi duduk termenung di sudut, wajahnya tanpa ekspresi. Mayor Bima tidak terburu-buru mendekati keluarga. Ia memerintahkan Letnan Dito dan tim forensik untuk memasang garis polisi di seluruh area pabrik teh untuk melakukan olah TKP secara rinci. Ia masuk sendiri. Ruang di dalam pabrik teh masih utuh, dingin, dan mencekam. Jenazah Agus Wijaya telah diturunkan, dibaringkan rapi di atas tikar,
menunggu proses pemeriksaan. Mayor Bima mengenakan sarung tangan dengan hati-hati mendekat. Ia tidak langsung melihat jenazah, melainkan mengamati secara keseluruhan. Matanya berhenti lama pada balok atap, pada tali tambang dan bekas jeratan yang ditinggalkannya. Setelah itu, barulah ia mengambil surat wasiat yang telah disegel dalam kantong plastik. Ia membacanya berulang-ulang. "Dito," panggilnya. "Lihat ini." Dito mendekat. "Tulisan tangan ini," kata Mayor Bima, suaranya merendah, terlihat bergetar, tetapi getarannya sangat teratur, sangat dipaksakan. Seseorang yang berada dalam keputusasaan puncak, tulisan tangannya akan mengerut, patah-patah, atau begitu acak-acakan hingga sulit dibaca. Tulisan ini lebih mirip seseorang yang mencoba meniru getaran daripada benar-benar bergetar. Itu adalah penilaian yang sangat tajam, sebuah intuisi profesional yang tidak semua orang miliki. Dito mengangguk. Ia juga merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Keraguan Mayor Bima semakin besar. Sebuah surat wasiat yang mencurigakan, sebuah noda tanah yang tidak relevan. Ia menoleh ke dokter forensik yang ikut bersamanya. "Kita perlu otopsi yang rinci, periksa semuanya dengan teliti, terutama isi lambung dan darah. Jangan lewatkan tanda-tanda abnormal sekecil apapun." Perintahnya diberikan dengan tegas. Jenazah Agus Wijaya dengan hati-hati dibawa ke mobil khusus, dipindahkan ke pusat forensik provinsi. Kasus yang tadinya tampak jelas sebagai bunuh diri, kini secara resmi ditingkatkan menjadi kasus dugaan pembunuhan. Selubung kabut tebal mulai tersingkap, dan Mayor Bima tahu bahwa di balik kabut itu ada kebenaran yang jauh lebih telanjang dan kejam dari apa yang terlihat. Sementara tim forensik dengan teliti mengumpulkan setiap jejak di TKP, Mayor Bima memutuskan untuk mengambil keterangan resmi dari orang-orang yang terkait. Pemeriksaan berlangsung di ruang utama rumah, dalam suasana yang masih pekat dengan bau dupa. Dewi Lestari, meskipun masih tampak lelah dan berduka, terlihat cukup tenang dan kooperatif. Ia duduk berhadapan dengan Mayor Bima, kedua tangannya saling bertaut di atas pangkuan. "Bisakah Anda ceritakan kepada kami tentang perilaku aneh Mas Agus belakangan ini?" Mayor Bima memulai, suaranya tenang namun tetap mengandung ketajaman. Dewi mengangguk pelan, matanya kembali berkaca-kaca. "Pak Polisi, suami saya, Mas Agus, adalah orang yang pendiam. Semua masalah ia simpan sendiri. Belakangan ini, saya lihat dia sering menghela napas, malam hari gelisah tidak bisa tidur. Saya tanya terus-menerus, baru dia mengaku kalau pabrik teh sedang kesulitan." Ia bercerita dengan lancar tentang kontrak baru, tentang harus meminjam uang dalam jumlah besar dari bank untuk investasi mesin dan membeli bahan baku. Ia mengatakan bahwa tekanan dari utang itu membebani suaminya, membuatnya tidak nafsu makan, tidak bisa tidur nyenyak. Dia takut kalau ada masalah, dia akan kehilangan seluruh usaha peninggalan orang tua. Dia terus bilang merasa bersalah pada saya, pada Dik Budi. Keterangan Dewi kamalnya cocok dengan isi surat wasiat, menciptakan sebuah cerita yang logis dan meyakinkan. Ia memberikan informasi secara alami, menyisipkan fakta-fakta bisnis, kontrak baru, dengan detail tentang suasana hati suaminya yang hanya ia yang tahu. Kemudian, seolah-olah hanya keceplosan, ia menyebutkan pertengkaran pada sore sebelumnya. "Kemarin sore, entah kenapa Pak Karto tetangga datang membuat masalah. Mereka sempat adu mulut. Suami saya orangnya sabar, tapi karena dihina dengan kata-kata kasar oleh Pak Karto, dia jadi marah. Setelah itu, suasana hatinya semakin buruk. Saya hanya takut itu adalah puncak dari segalanya." Dewi berhenti di situ, lalu menangis, tidak bisa melanjutkan.
Perkataannya yang menggantung dengan cerdik menaburkan kecurigaan di benak para penyelidik, mengarahkan perhatian ke Pak Karto. Ia tidak secara langsung menuduh, tetapi menciptakan hubungan yang halus antara pertengkaran itu dan kematian suaminya. Mayor Bima mendengarkan dalam diam, tidak melewatkan satu detail pun, satu gestur pun. Ia menatap dalam ke mata berlinang air mata wanita di hadapannya, sebuah kesedihan yang terlalu sempurna, sebuah kesaksian yang terlalu logis. Pengalaman bertahun-tahun dalam menangani kasus memberitahunya bahwa hal-hal yang terlalu sempurna seringkali adalah yang paling mencurigakan. Ia tidak memberikan komentar apapun, hanya mencatat semuanya dalam diam. Pertarungan sunyi antara penyelidik yang tajam dan janda misterius itu baru saja dimulai. 2 hari kemudian, suasana di kantor Satreskrim Polres menjadi sangat tegang. Mayor Polisi Bima Prakoso sedang duduk di ruang kerjanya. Matanya terpaku pada layar komputer ketika telepon berdering. Di seberang sana, terdengar suara agak tergesa-gesa dari kepala dokter forensik. Mayor Bima, kami sudah mendapatkan hasil otopsi korban Agus Wijaya. Ada temuan yang mengejutkan, bisa datang sekarang. Saya segera ke sana, jawab Bima singkat. Firasat kuat muncul di benaknya. Di pusat forensik, sang dokter, seorang pria tua yang berpengalaman, sudah menunggu dengan setumpuk berkas di tangan. Ia tidak banyak bicara, hanya membolak-balik setiap halaman hasil analisis. Mayor, kesimpulan akhir kami, korban Agus Wijaya tidak meninggal karena gantung diri. Kalimat itu seperti bom yang meledak di tengah ruangan. Meskipun sudah curiga sebelumnya, Mayor Bima tetap terkejut. Sang dokter melanjutkan penjelasannya dengan lancar, menunjuk pada data dan gambar analisis. Saat memeriksa sistem pernafasan, kami menemukan paru-paru korban sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda asfiksia. Tidak ada bintik-bintik perdarahan khas kematian karena kekurangan oksigen. Organ dalam lainnya juga tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan atau pergulatan. Lalu apa penyebab kematiannya? Tanya Bima, suaranya menajam. Keracunan, jawab dokter. Hasil analisis toksikologi pada darah dan jaringan lambung menunjukkan adanya aconitin dalam konsentrasi yang sangat tinggi. Ini adalah sejenis alkaloid yang sangat beracun yang ditemukan pada tanaman aconitum atau dikenal juga sebagai bunga tudung biarawan. Racun ini ketika masuk ke tubuh akan langsung menyerang sistem saraf dan jantung, menyebabkan aritmia akut dan henti jantung mendadak hanya dalam waktu yang sangat singkat. Aconitin, nama yang akrab dalam kasus-kasus peracunan. Ini berarti, sang dokter menyimpulkan, korban sudah meninggal sebelum digantung. Bekas jeratan di leher dibuat setelah jantung berhenti berdetak, darah tidak lagi bersirkulasi, sehingga memarnya tidak khas. Seluruh TKP gantung diri hanyalah sebuah rekayasa untuk menyembunyikan sebuah pembunuhan. Kebenaran telah diungkap oleh sains dengan cara yang tak terbantahkan. Ini bukan bunuh diri. Ini adalah kasus pembunuhan yang direncanakan dengan sangat rapi dan kejam. Pelaku tidak hanya membunuh, tetapi juga sengaja merekayasa TKP, menyalahkan korban itu sendiri, mengubahnya menjadi orang lemah yang mengakhiri hidupnya sendiri. Kekejaman pelaku melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh Mayor Bima. Sekarang, pertanyaan terbesarnya adalah, siapa pelakunya dan bagaimana caranya? Informasi dari forensik telah mengubah total arah penyelidikan. Tim khusus segera dibentuk, dipimpin langsung oleh Mayor Bima Prakoso. Semua penyelidikan dilakukan dengan cepat dan rahasia. Jika korban meninggal karena keracunan aconitin, lalu bagaimana racun itu masuk ke dalam tubuh? Tanya Mayor Bima dalam rapat darurat. Melalui makanan, minuman, atau suntikan. Analisis lambung menunjukkan adanya sedikit racun,
tetapi konsentrasi dalam darah sangat tinggi, menunjukkan racun dimasukkan ke tubuh secara langsung dan cepat, sangat mungkin melalui suntikan, usul seorang penyelidik. Periksa kembali seluruh tubuh korban, cari bekas suntikan, perintah Bima. Perintah itu segera diteruskan ke ruang forensik. Para ahli forensik dengan teliti dan sabar memulai pemeriksaan ulang seluruh permukaan kulit korban di bawah kaca pembesar berdaya tinggi. Mereka memeriksa setiap sela jari tangan, jari kaki, area kulit tipis seperti bagian dalam siku dan lutut. Setelah berjam-jam mencari, mereka hampir menyerah. Pelakunya sepertinya sangat lihai, tidak meninggalkan jejak apapun. Tapi tepat pada saat itu, kepala dokter forensik saat memeriksa ulang untuk terakhir kalinya area kepala dan leher korban menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ia menggunakan pinset kecil untuk dengan lembut mengangkat daun telinga Agus Wijaya. Dan di sana, di area kulit lembut di belakang daun telinga, sebuah lokasi tersembunyi yang hampir tidak ada yang memperhatikan, ada sebuah titik merah yang sangat kecil, lebih kecil dari gigitan nyamuk. Di bawah cahaya kuat dan kaca pembesar khusus, itu tampak lebih jelas. Sebuah bekas tusukan yang sempurna, tanpa memar atau bengkak, menunjukkan itu dilakukan saat korban sudah tidak bisa melawan atau tidak sadar sama sekali. "Ketemu!" seru dokter. Sebuah bekas suntikan super kecil di lokasi yang sangat licik. Inilah potongan puzzle yang hilang, bukti fisik terpenting. Pelaku telah menyuntikkan racun di lokasi yang bahkan ahli forensik paling berpengalaman pun nyaris melewatkannya. Ini menunjukkan pelaku tidak hanya kejam, tetapi juga memiliki pengetahuan medis tertentu, atau telah melakukan riset yang sangat mendalam. Ia tahu bahwa menyuntik di lokasi ini, dekat dengan pembuluh darah ke otak, akan membuat racun bereaksi paling cepat dan meninggalkan jejak paling sedikit. Kasus ini sekarang telah teridentifikasi dengan jelas. Pembunuhan dengan racun akonitin melalui suntikan. Kemudian membuat TKP palsu seolah-olah gantung diri. Profil pelaku mulai terbentuk. Seseorang yang cerdas, licik, kejam, dan memiliki persiapan yang sangat matang. Ketika modus operandi telah terungkap, tim khusus mulai fokus pada penyempitan daftar tersangka. Siapa yang punya motif, siapa yang punya kesempatan, dan yang terpenting, siapa yang bisa mendapatkan akses ke racun akonitin dari tanaman aconitum. Pada saat ini, kesaksian tak sengaja Dewi Lestari tentang pertengkaran antara suaminya dan Pak Karto tiba-tiba menjadi sangat penting. Konflik tanah yang berkepanjangan, pertengkaran sengit tepat sebelum malam pembunuhan. Itu adalah motif pembunuhan klasik. Mayor Bima segera mengirim satu tim pengintai kembali ke desa Sinar Harapan untuk menyelidiki Pak Karto secara diam-diam. Para pengintai yang menyamar sebagai orang yang ingin mengetahui tentang kondisi keluarga dengan cerdik bertanya-tanya kepada para tetangga. Informasi yang terkumpul semakin memperkuat kecurigaan. Pak Karto digambarkan sebagai pria yang pemarah dan pendendam. Konflik antara dia dan keluarga Agus Wijaya tidak hanya baru-baru ini, tetapi sudah membara selama bertahun-tahun. Ia selalu merasa keluarga Agus telah merebut sebagian tanahnya untuk dijadikan jalan. Dan informasi krusial datang dari seorang nenek yang tinggal di dekat rumah Pak Karto. Ketika ditanya tentang tanaman di kebunnya, nenek itu dengan polos bercerita, kebun Pak Karto tidak ada yang aneh. Selain beberapa baris teh, ada beberapa rumpun tanaman aconitum yang dia tanam di sudut kebun. Katanya untuk direndam dalam alkohol sebagai obat oles rematik warisan. Tanaman itu sangat beracun, harus tahu cara pakainya. Tanaman aconitum, sumber racun mematikan, ditemukan tepat di kebun tersangka nomor 1. Semua detail sepertinya terhubung dengan sempurna. Motif, konflik tanah. Waktu, tepat setelah pertengkaran. Senjata, tersedia di kebun.
Arah penyelidikan hampir seluruhnya menunjuk pada Pak Karto. Mayor Bima, meskipun merasa semuanya agak terlalu mudah, terlalu cocok secara mencurigakan, tetapi di hadapan bukti awal yang begitu jelas, ia tidak bisa mengabaikannya. Ia tahu langkah selanjutnya harus dilakukan dengan cepat dan tegas. Penggeledahan darurat di kediaman Pak Karto tidak bisa dihindari. Berdasarkan informasi yang terkumpul, surat perintah penggeledahan darurat di kediaman Pak Karto disetujui oleh kejaksaan pada sore itu juga. Mayor Bima secara langsung memimpin tim berkoordinasi dengan Polsek untuk melakukan penggeledahan. Ketika pasukan polisi tiba, Pak Karto sedang duduk mengisap rokok kretek di teras, sama sekali tidak menyadari apa-apa. Melihat polisi, ia tampak terkejut, tetapi dengan cepat beralih ke sikap bermusuhan seperti biasanya. Kalian datang ke sini mau apa? Rumah saya tidak menyembunyikan penjahat. Mayor Bima menunjukkan surat perintah penggeledahan di depan wajahnya. Kami punya alasan untuk mencurigai Anda terlibat dalam kematian Agus Wijaya. Kami minta Anda bekerja sama. Wajah Pak Karto berubah pucat dari bermusuhan menjadi panik. Terlibat apa? Agus mati ya urusan dia. Apa hubungannya denganku? Meskipun ia protes, penggeledahan tetap dilakukan. Para petugas berpencar, menggeledah setiap sudut rumah sederhana dan kebun di sekitarnya. Kebun diperiksa terlebih dahulu. Sesuai informasi, di sudut tersembunyi di belakang rumah ada serumpun tanaman aconitum yang tumbuh subur. Beberapa batangnya menunjukkan tanda-tanda baru saja dipotong. Di dalam rumah, tidak ada yang mencurigakan ditemukan. Pak Karto ditahan di ruang tamu, terus-menerus mengumpat dan berteriak bahwa ia tidak bersalah. Pencarian berlangsung hampir 1 jam. Ketika semua orang hampir yakin tidak akan menemukan apa-apa lagi, Letnan Dito, yang bertanggung jawab menggeledah area halaman depan, tiba-tiba bersuara, "Mayor, ada temuan!" Semua mata tertuju padanya. Dito berdiri di samping pot tanaman hias besar yang diletakkan di sudut halaman. Ia mengenakan sarung tangan. Dengan hati-hati menggunakan penjepit panjang untuk meraih celah antara pot dan dinding. Ia perlahan menarik keluar sebuah benda kecil yang terbungkus kantong plastik tipis. Ketika kantong itu dibuka, semua orang menahan napas. Di dalamnya ada sebuah jarum suntik kosong ukuran 5 mili yang masih memiliki sedikit cairan bening di dasarnya. Itulah dia, bukti fisik langsung yang menghubungkan tersangka dengan modus operandi. Sebuah jarum suntik ditemukan di halaman rumah orang yang berkonflik dengan korban dan menanam tanaman beracun di kebunnya. Melihat barang bukti itu, wajah Pak Karto menjadi pucat pasi. Ia tergagap. Itu bukan milikku. Aku tidak tahu itu apa. Ada orang yang menjebakku. Tapi teriakannya saat ini menjadi terlalu lemah di hadapan bukti yang seolah tak terbantahkan. Semuanya sudah terlalu jelas. Sebuah jebakan sempurna telah tertutup, dan Pak Karto adalah mangsa yang terperangkap di dalamnya. Munculnya jarum suntik menjadi pukulan terakhir. Dihadapkan dengan serangkaian bukti tidak langsung dan langsung yang semuanya menunjuk padanya, Pak Karto tidak lagi bisa membela diri. Perintah penangkapan darurat dilaksanakan di tempat. Pak Karto diborgol dalam keadaan sangat terkejut. Ia tidak lagi mengumpat, melainkan panik dan ketakutan. "Saya dijebak! Dengarkan saya benar-benar dijebak!" teriaknya saat digiring oleh 2 polisi ke mobil. Tapi teriakannya hilang ditelan angin. Berita penangkapan Pak Karto karena dicurigai membunuh Agus Wijaya menyebar dengan kecepatan kilat. Seluruh desa Sinar Harapan gempar. Orang-orang berkerumun, menunjuk-nunjuk dan bergosip. Awalnya terkejut, kemudian puas dan percaya. Pantas saja, lihat wajahnya saja sudah kelihatan bukan orang baik. Pasti karena kesal masalah tanah makanya nekat.
Memang hati orang siapa yang tahu. Semalam masih bertengkar, paginya sudah membunuh orang. Opini publik dengan cepat menghakimi Pak Karto. Citra seorang lelaki tua pemarah dan sulit dihadapi telah tertanam dalam benak mereka, dan sekarang itu sangat cocok dengan profil seorang pembunuh berdarah dingin. Kisah tentang konflik tanah, pertengkaran, tanaman beracun, dan jarum suntik dihiasi dan disebarkan dari mulut ke mulut menjadi kebenaran yang tak perlu diperdebatkan. Tak seorang pun curiga. Tak seorang pun berpikir ada tangan lain, seorang pelaku sejati yang sedang berdiri dalam kegelapan sambil tersenyum puas. Rencana untuk mengambing hitamkan seseorang telah berhasil dengan sangat sempurna. Pak Karto telah menjadi tumbal menanggung kejahatan pelaku sebenarnya. Seseorang yang sedang memainkan peran sebagai korban yang menderita, seorang janda yang patut dikasihani. Mobil polisi yang membawa Pak Karto pergi meninggalkan desa Sinar Harapan yang tenggelam dalam gosip dan penghakiman. Kasus ini sepertinya telah berakhir, tetapi bagi Mayor Bima, di dalam hatinya masih ada keraguan. Semuanya terlalu mulus, terlalu sempurna, dan pengalaman memberitahunya sebuah kasus yang terlalu sempurna biasanya menyembunyikan kebenaran yang sama sekali tidak sempurna. Bagi Budi Santoso, penangkapan Pak Karto adalah sebuah kejutan sekaligus menimbulkan perasaan bingung yang tak terlukiskan. Rasa sakit kehilangan kakaknya masih ada, menyiksa setiap serat dagingnya. Tapi ia tidak bisa percaya bahwa Pak Karto, seorang tetangga yang meskipun sulit dihadapi, tetapi ia tahu bukan orang jahat, bisa bertindak sekejam itu. Membunuh orang karena sebuah jalan setapak itu tidak masuk akal. Selama hari-hari pemakaman, Dewi Lestari selalu berada di sisi Budi. Ia mengurus segalanya dengan cermat, dari menyambut tamu hingga upacara doa. Ia menunjukkan diri sebagai sandaran yang kokoh baginya di saat paling berduka. Tapi perhatiannya semakin membuat Budi merasa sesak. Ia tidak lagi menjaga jarak, ia sering melakukan gestur-gestur akrab. Sebuah tepukan menenangkan di punggung, sebuah genggaman tangan yang erat. Saat hanya ada mereka berdua, ia sering menatapnya dengan tatapan yang sangat aneh. Tatapan yang tidak hanya berisi kesedihan, tetapi juga ketergantungan, harapan, dan sesuatu yang lebih dalam yang tidak bisa ia sebutkan. Suatu malam, setelah para pelayat pulang, hanya tinggal mereka berdua di rumah yang sunyi. Dewi duduk di samping Budi, ia menangis dan menyandarkan kepalanya di bahu Budi. Budi, sekarang Mas Agus sudah tidak ada, tinggal kita berdua. Nanti pabrik teh ini, keluarga ini, semua bergantung padamu. Budi merasa tidak nyaman dengan kedekatan ini. Ia dengan lembut membantu kakak iparnya duduk tegak. Mbak tenang saja, masih ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkan Mbak kesusahan. Dewi mengangkat wajahnya, mata berlinang air mata menatapnya. Mbak tahu, Mbak hanya percaya padamu seorang. Nanti kita akan menanggung semuanya bersama. Mbak dan kamu, kita akan mengurus masa depan kita berdua. Kalimat masa depan kita berdua dari Dewi membuat Budi merinding. Itu tidak terdengar seperti ucapan seorang kakak ipar kepada adik iparnya, melainkan seperti sebuah janji, sebuah klaim posesif yang dibalut air mata dan penderitaan. Riak-riak keraguan tentang kematian kakaknya, ditambah dengan perasaan tidak nyaman terhadap sikap kakak iparnya, telah menciptakan badai di dalam hati Budi. Ia merasa tenggelam dalam kekusutan kebohongan dan rahasia yang tak terpecahkan. Ia tahu ia tidak bisa diam saja. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menemukan kebenaran tidak hanya untuk kakaknya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Didera oleh keraguan, Budi Santoso mengambil keputusan berani. Ia meminta izin kepada pihak kepolisian untuk mengunjungi Pak Karto di rumah tahanan.
Awalnya permintaannya ditolak, tetapi Mayor Bima setelah mendengar alasan Budi memberikan izin khusus agar pertemuan itu berlangsung di bawah pengawasan. Ia juga penasaran, ingin melihat apa yang akan dihasilkan dari reaksi pemuda ini. Pertemuan berlangsung di sebuah ruangan kecil yang dipisahkan oleh kaca tebal. Pak Karto, hanya setelah beberapa hari ditahan, tampak lebih tua dan kuyu, rambutnya yang memutih acak-acakan, matanya cekung penuh kelelahan dan keputusasaan. Melihat Budi, ia sama sekali tidak marah, hanya ada kesedihan yang tak terbatas. Kamu datang ke sini untuk apa? Untuk melihat wajah orang yang membunuh kakakmu? Kata Pak Karto, suaranya serak. Saya tidak percaya Bapak yang melakukannya, kata Budi langsung, suaranya tegas. Bapak dan kakak saya memang punya masalah, tapi saya tidak percaya Bapak bisa membunuh orang. Kepercayaan tak terduga dari Budi sepertinya menyentuh Pak Karto. Ia mengangkat kepala, matanya memancarkan secercah harapan yang lemah. Akhirnya ada yang percaya padaku. Ia mulai menceritakan detail sore yang menentukan itu. Memang benar hari itu aku bertengkar dengan kakakmu, tapi setelah istrimu melerai, aku langsung pulang. Cucuku, Silani, ada di rumah sepanjang malam itu. Dia bisa menjadi saksiku. Aku tidak pergi kemana-mana, apalagi sampai membunuh kakakmu. Lalu bagaimana dengan jarum suntik di halaman rumah Bapak? Tanya Budi. Demi Tuhan, aku tidak tahu itu apa, teriak Pak Karto memukul meja. Aku bersumpah demi langit dan bumi, ada seseorang yang sengaja menjebakku. Orang itu tahu aku dan kakakmu punya masalah, tahu aku menanam tanaman aconitum. Orang itu membunuh kakakmu, lalu melempar benda sialan itu ke rumahku untuk memfitnah. Kata-kata Pak Karto penuh dengan kemarahan, tetapi juga sangat logis dan tulus. Seorang petani yang seumur hidupnya hanya mengenal kebun, bagaimana bisa memikirkan rencana yang begitu rumit? Dan keraguan di hati Budi semakin besar. Ia percaya Pak Karto dijebak, dan jika Pak Karto dijebak, maka pembunuh sebenarnya masih berkeliaran bebas. Meninggalkan rumah tahanan, pikiran Budi kacau balau. Penegasan Pak Karto telah menanamkan keyakinan kuat di hatinya bahwa ada kebenaran lain yang disembunyikan. Ia mulai mengingat kembali, mencoba mencari detail aneh apapun pada hari pembunuhan terjadi. Dan kemudian ia teringat detail tentang sepatu. Ia ingat laporan awal dari Polsek yang pernah ia lihat. Laporan itu mencatat adanya lapisan tanah liat merah yang menempel di sepatu kakaknya, jenis tanah yang tidak ada di area pabrik teh. Saat itu, dalam kebingungan dan duka, ia tidak memperhatikan detail ini. Tapi sekarang, itu menjadi sangat penting. Budi adalah seorang insinyur pertanian. Ia sangat paham tentang jenis tanah di wilayah Sinar Harapan ini. Ia tahu persis jenis tanah liat merah pekat, lengket, dan liat itu hanya ada di satu tempat. Area tepi sungai kering yang tersembunyi di balik perbukitan teh di sebelah barat desa. Itu adalah tempat yang cukup terpencil, jarang dikunjungi orang karena jalannya sulit dan tidak memiliki nilai pertanian. Orang hanya ke sana jika perlu mengambil tanah liat untuk menambal tungku atau untuk keperluan kecil lainnya. Sebuah pertanyaan besar muncul di benak Budi. Mengapa kakaknya pergi ke sana pada malam hari? Jalan dari rumah ke sungai itu benar-benar berlawanan arah dengan rumah Pak Karto. Jika Pak Karto pelakunya, tidak ada alasan baginya untuk membawa korban ke tempat asing seperti itu untuk membunuh lalu membawa mayatnya kembali. Terlebih lagi, jika Agus bunuh diri, mengapa ia harus pergi ke tempat terpencil seperti itu sebelum kembali ke pabrik teh? Itu sama sekali tidak masuk akal. Noda tanah liat merah itu bukan hanya detail yang aneh.
Itu adalah petunjuk, sebuah jalan menuju TKP yang sebenarnya. Sebuah TKP yang sengaja disembunyikan oleh si pembunuh. Budi merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ia telah menemukan petunjuk yang sangat penting. Sebuah kunci yang bisa membalikkan seluruh permainan. Ia tidak bisa menunda lagi. Ia harus segera memberitahu Mayor Bima. Pagi berikutnya, Budi Santoso datang ke kantor Polres meminta bertemu langsung dengan Mayor Bima. Ia menjelaskan seluruh dugaannya dengan jelas dan logis. Dari pertemuannya dengan Pak Karto hingga detail tentang noda tanah liat merah dan lokasi sungai kering. Mayor Bima mendengarkan dengan saksama. Matanya tidak lepas dari pemuda di hadapannya. Ia melihat pada diri Budi tidak hanya ada duka, tetapi juga kecerdasan, ketegasan, dan hasrat yang membara untuk menemukan kebenaran. Apa yang dikatakan Budi sangat cocok dengan keraguan yang selama ini ada di benaknya. "Kamu yakin tentang jenis tanah itu?" tanya Bima untuk memastikan. "Saya yakin, Mayor. Saya insinyur pertanian. Saya bisa pastikan 100% jenis tanah liat kaolin berwarna merah itu hanya ada di area sungai kering di sebelah barat," jawab Budi dengan tegas. Logika dan kegelisahan Budi telah sepenuhnya meyakinkan Mayor Bima. Ia benar saat merasa ada yang tidak beres dengan kasus ini. Pak Karto mungkin hanya pion dalam sebuah rencana yang lebih besar. TKP di pabrik teh sangat mungkin hanya TKP palsu. "Terima kasih, Budi," kata Mayor Bima. Suaranya mengandung sedikit rasa hormat. "Informasimu sangat berharga. Kami akan segera memverifikasinya, tapi untuk keselamatanmu dan agar tidak membuat pelaku waspada, saya minta kamu mulai sekarang menjaga kerahasiaan mutlak. Bersikaplah seperti biasa. Jangan biarkan siapapun tahu tentang pertemuan hari ini, termasuk kakak iparmu." Pesan Mayor Bima membuat Budi sedikit terkejut, tapi ia langsung mengerti. Penyelidikan telah memasuki tahap baru, penyelidikan rahasia yang menargetkan tersangka yang tidak pernah diduga siapapun. Budi mengangguk patuh. Ia meninggalkan kantor polisi, hatinya cemas sekaligus dipenuhi secercah harapan. Kebenaran sudah sangat dekat. Segera setelah bertemu dengan Budi, Mayor Bima memanggil Letnan Dito. "Kita kembali ke Sinar Harapan," katanya singkat. "Tapi kali ini kita pergi dengan cara yang berbeda." Keduanya tidak mengenakan seragam, menggunakan mobil sipil, dan diam-diam kembali ke desa Sinar Harapan pada sore hari. Mereka tidak pergi ke rumah korban, melainkan langsung ke area sungai kering yang ditunjukkan Budi. Jalan menuju sungai memang sangat terpencil, ditumbuhi ilalang lebat. Aliran sungainya hampir kering, hanya menyisakan lapisan lumpur dan tanah liat merah pekat. Udara di sini suram dan sunyi dengan cara yang menakutkan. Bima dan Dito memulai pencarian. Mereka berpencar, menyisir setiap meter persegi tanah di tepi sungai. Dengan mata profesional yang tajam, mereka dengan cepat menemukan tanda-tanda aneh. Sebidang rumput yang terinjak-injak, beberapa ranting kecil yang patah, menunjukkan adanya pergulatan atau perkelahian di sini. Dan kemudian, di bawah semak belukar yang lebat, Letnan Dito menemukannya. Sebuah benda kecil berkilauan di bawah sinar matahari sore yang redup. Ia dengan hati-hati mengambilnya dengan penjepit. Itu adalah sebuah kancing baju plastik berwarna putih gading. Mayor Bima mendekat. Ia memperhatikan kancing itu dengan saksama. Desainnya cukup khas, dengan 4 lubang dan pinggiran kecil di sekelilingnya. Ia langsung teringat pakaian yang dikenakan Agus Wijaya dalam foto-foto olah TKP. "Dito, periksa lagi foto kemeja korban," perintahnya. Dito dengan cepat membuka ponselnya, mengakses data kasus. Ia memperbesar gambar kemeja biru muda yang dikenakan Agus pada hari kejadian. Dan di sana, di barisan kancing, posisi kancing ketiga dari atas kosong.
Kancing yang baru saja ia temukan identik dengan kancing-kancing lainnya. Ini dia, bukti fisik yang tak terbantahkan. Ini menghubungkan korban dengan lokasi ini. TKP yang sebenarnya adalah di sini. Penemuan di Sungai Kering telah memperjelas banyak hal, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih rumit. Di ruang kerja tim Satreskrim, Mayor Bima berdiri di depan papan tulis, menggambar ulang skema kasus. Teori baru kita adalah, ia mulai menganalisis, Agus Wijaya dibujuk atau dipaksa datang ke area Sungai Kering. Terjadi perkelahian di sana, buktinya adalah rumput yang terinjak dan kancing baju. Korban dibunuh dengan racun akonitin di lokasi ini. Ia melingkari area sungai. Setelah korban meninggal, pelaku melakukan pekerjaan yang sangat sulit, memindahkan jenazah seorang pria dewasa dari sungai kembali ke pabrik ter, sebuah jarak yang tidak pendek dan tidak mudah. Kemudian merekayasa TKP, gantung diri. Seorang penyelidik angkat bicara. Ini menuntut pelaku harus memiliki kekuatan fisik yang sangat baik atau memiliki kaki tangan. Tepat, Bima mengangguk. Dan yang lebih penting, pelaku harus memiliki persiapan yang sangat matang. Ia harus tahu sebelumnya akan melakukan pembunuhan di sana, dan sudah punya rencana untuk memindahkan jenazah. Tindakan spontan karena pertengkaran tidak mungkin memiliki persiapan serumit ini. Pak Karto, seorang pria tua di atas 60 tahun, fisiknya lemah, sulit untuk melakukan ini sendirian. Kemungkinan dia pelakunya hampir bisa dikesampingkan. Lalu siapa dalang di balik semua ini? Hipotesis baru telah melukiskan profil pelaku yang sama sekali berbeda. Seseorang dengan rencana detail, persiapan matang, mungkin memiliki kekuatan fisik atau alat khusus, dan memiliki kekejaman hingga tidak hanya membunuh, tetapi juga bersusah payah merekayasa sebuah drama rumit untuk menutupi kejahatannya. Kasus ini telah kembali ke titik awal, tetapi kali ini arahnya menjadi lebih jelas. Pelaku bukanlah Pak Karto. Lalu, siapa pelakunya? Mayor Bima mulai mendaftar kriteria untuk mengidentifikasi pelaku misterius ini. Memiliki motif yang cukup besar, bukan sekedar konflik sepele, melainkan kebencian, kecemburuan, atau keuntungan besar. Mengenal korban, pelaku harus tahu betul jadwal dan kebiasaan Agus Wijaya untuk bisa membujuknya keluar rumah pada malam hari. Memiliki pengetahuan tentang racun, harus tahu tentang tanaman akonitum dan cara menggunakan akonitin. Mampu melaksanakan rencana yang kompleks, dari pembunuhan di TKP pertama, memindahkan jenazah, hingga merekayasa TKP palsu dan menjebak Pak Karto. Memiliki penampilan yang tidak mencurigakan, orang ini haruslah seseorang yang tidak akan pernah terpikirkan oleh siapapun, seseorang yang mungkin sedang memainkan peran yang sempurna. Ketika kriteria-kriteria ini ditetapkan, lingkaran tersangka menyempit secara drastis. Para tetangga, teman bisnis, semuanya tidak cocok dengan semua kriteria tersebut. Tatapan Mayor Bima berhenti pada satu nama di papan tulis, Dewi Lestari. Janda yang berduka, orang dengan penampilan paling sempurna, paling bisa dipercaya, dan juga orang yang paling punya banyak kesempatan untuk mendekati korban. Tapi apa motifnya? Bagaimana seorang wanita lemah bisa memindahkan jenazah? Penampilannya terlalu sempurna, tanpa celah. Mungkin kita telah melewatkan sesuatu tentang wanita ini, gumam Bima. Ia merasa ada rahasia mengerikan yang tersembunyi di balik kelembutan dan air matanya. Ia perlu menggali lebih dalam, mengupas setiap lapisan topeng yang telah ia ciptakan. Letnan Dito, perintah Mayor Bima, suaranya tegas. Saya ingin kamu menyelidiki ulang seluruh latar belakang Dewi Lestari. Jangan lewatkan apapun. Masa lalunya, hubungan sebelum menikah, aktivitas di media sosial, panggilan telepon, dan pesan teks baru-baru ini.
Terutama cari tahu apakah dia punya pengetahuan tentang farmasi atau botani. Lakukan secara rahasia. Letnan Dito menerima perintah. Ia mengerti ini adalah tugas yang sangat sensitif. Menyelidiki keluarga korban, terutama seorang istri yang sedang berduka, adalah tindakan yang bisa menimbulkan reaksi keras jika tidak ada bukti yang kuat. Dito memulai pekerjaannya secara diam-diam. Ia memeriksa akun media sosial Dewi. Profil pribadinya adalah gambaran kebahagiaan keluarga. Foto-foto bersama suami, status-status penuh cinta, gambar-gambar pabrik teh, tidak ada yang aneh. Ia memeriksa riwayat panggilan dan pesan, sebagian besar berkomunikasi dengan suami, kerabat dan teman, isinya pun hanya seputar kehidupan sehari-hari. Namun saat mencari tahu tentang barang-barang pribadi Dewi di rumah, Dito menemukan satu detail menarik. Selain ponsel pintar yang biasa digunakan, Dewi juga memiliki sebuah tablet tua yang dilapisi debu tipis, sepertinya sangat jarang digunakan. Tablet itu disimpan jauh di dalam laci lemari pakaian. Intuisi seorang petugas forensik memberitahunya ini bisa menjadi barang bukti penting. Ia diam-diam menyita tablet itu dan membawanya ke kantor untuk diperiksa. Tablet itu dilindungi oleh kata sandi. Ini adalah tantangan pertama. Letnan Dito mulai mencoba kemungkinan-kemungkinan yang paling masuk akal. Tanggal lahir Dewi, tanggal lahir Agus, tanggal pernikahan mereka. Semuanya salah. Ia duduk berpikir, mencoba menempatkan dirinya di posisi Dewi. Sebuah kata sandi biasanya adalah sesuatu yang penting, memiliki makna khusus bagi pemiliknya. Jika bukan suami, bukan dirinya sendiri, lalu apa? Dan kemudian gambaran Budi Santoso muncul di benaknya. Ia teringat komentar Budi tentang perhatian berlebihan kakak iparnya. Sebuah ide berani muncul. Ia mencoba mengetik Budi. Layar menunjukkan salah. Ia mencoba lagi. Budi ganteng. Masih salah. Ia tidak menyelah. Ia mencoba menggabungkan nama dan tanggal lahir. Ia mengetik serangkaian karakter terakhir, hampir hanya tebakan berdasarkan intuisi. Budi 1995. Klik, layar kunci terbuka. Letnan Dito menahan napas. Kata sandi seorang wanita yang sudah bersuami adalah nama dan tahun lahir adik iparnya. Ini tidak lagi normal. Ini menegaskan sebuah obsesi, sebuah rahasia yang tidak sehat. Ia tahu ia akan menyentuh inti paling gelap dari kasus ini. Layar utama tablet tampak cukup sederhana, hanya ada beberapa aplikasi dasar. Tapi Dito tidak peduli dengan itu. Ia membuka manajer file, mulai mencari, dan ia menemukannya. Sebuah folder dengan nama yang sangat biasa, catatan kerja. Tapi saat dibuka, di dalamnya bukan file teks biasa, melainkan satu file tunggal yang dilindungi oleh lapisan kata sandi lagi. Namun kali ini, kata sandinya adalah kata sandi pembuka tablet, Budi 1995. File itu terbuka. Di dalamnya ada ratusan halaman teks yang dicatat dengan rapi per hari, berlangsung selama hampir 2 tahun. Itu adalah sebuah buku harian. Letnan Dito mulai membaca, dan bulu kuduknya berdiri. Isinya bukan curahan hati biasa, melainkan aliran obsesi, nafsu, dan kebencian yang tidak sehat. Itu mengungkap sisi lain dari Dewi Lestari, sesosok iblis berkedok malaikat. Tanggal sekian, bulan sekian, hari ini Budi menelpon, suaranya masih sehangat dulu. Mendengar suaranya, semua lelahku hilang. Andai saja yang di sampingku setiap hari adalah dia, bukan suami kasar yang hanya tahu teh dan tanah. Tanggal sekian, bulan sekian, Budi akan segera lulus, dia akan kembali. Aku senang sekaligus cemas. Senang karena akan bisa melihatnya setiap hari, cemas karena kehadiran Agus Wijaya. Dia adalah duri dalam daging, penghalang terbesar antara aku dan Budi. Aku harus melakukan sesuatu, aku harus menyingkirkannya.
Tanggal sekian, bulan sekian. Aku benci Agus Wijaya. Aku sangat membencinya. Kenapa dia harus menjadi kakak budi? Kenapa dia harus menjadi suamiku? Setiap kali dia menyentuhku, aku merasa jijik. Di kepalaku saat itu hanya ada bayangan Budi. Budi, apa yang harus Mbak lakukan untuk mendapatkanmu? Buku harian itu adalah bukti tak terbantahkan dari obsesi tidak sehat Dewi terhadap adik iparnya. Sebuah obsesi yang telah berubah menjadi kebencian terhadap suaminya sendiri. Ia menganggap Agus sebagai penghalang yang harus disingkirkan agar bisa memiliki Budi sepenuhnya. Semakin dalam membaca halaman-halaman terakhir buku harian itu, Letnan Dito dan kemudian seluruh tim khusus semakin ngeri. Dewi tidak hanya membenci, ia telah merencanakan pembunuhan dengan detail hingga ke seluk-beluknya. Tanggal sekian, bulan sekian, aku sudah menemukan caranya. Tanaman aconitum di kebun Pak Karto. Racunnya, aconitin, bisa menyebabkan henti jantung mendadak seperti serangan jantung. Tidak akan ada yang curiga. Pak Karto yang tua dan pemarah itu punya masalah dengan keluarga kita. Dia akan menjadi tumbal yang sempurna. Tanggal sekian, bulan sekian. Aku sudah mencari di internet. Aconitin bisa diekstraksi dengan merebus akarnya. Disuntikan ke pembuluh darah akan bereaksi paling cepat dan meninggalkan jejak paling sedikit, terutama di area kulit tersembunyi seperti di belakang telinga. Aku sudah membeli beberapa jarum suntik di apotek di kota, bilang untuk menyuntik ayam. Tanggal sekian, bulan sekian. Rencana sudah matang. Aku akan membujuk Agus ke area sungai kering, tempat paling sepi. Menimpakan kesalahan pada Pak Karto dengan membuang jarum suntik ke halamannya. Membuat TKP palsu seolah-olah bunuh diri, semuanya akan sempurna. Setelah Agus mati, Budi akan tinggal di sini, di sisiku selamanya. Kita akan mengelola pabrik teh ini bersama. Itulah keluarga sejatiku. Buku harian itu bukan hanya pengakuan. Itu adalah rencana rinci sebuah pembunuhan sempurna. Dari riset racun, cara membunuh, hingga pemilihan lokasi dan rencana untuk mengambing hitamkan orang lain, semuanya diperhitungkan dengan dingin dan akurat. Dewi Lestari bukanlah pembunuh karena cemburu buta. Dia adalah iblis yang cerdas, seorang pembunuh berdarah dingin dengan rencana yang telah dipendam sejak lama. Berdasarkan catatan harian itu, tim khusus berhasil merekonstruksi seluruh proses pembunuhan yang dilakukan oleh Dewi Lestari pada malam yang menentukan. Malam itu, setelah pertengkaran dengan Pak Karto dan makan malam keluarga, Dewi menunggu hingga larut malam ketika Budi sudah terlelap. Ia dengan lembut masuk ke kamar suaminya, membangunkan Agus. Dengan wajah cemas, ia mengarang sebuah cerita. "Mas, aku tadi lihat ada orang mengendap-endap di dekat sungai. Sepertinya ada yang mau merusak sumber air untuk menyiram teh kita. Coba Mas lihat." Agus Wijaya, dengan sifatnya yang jujur dan peduli pada usahanya, tidak curiga sedikit pun. Ia buru-buru berpakaian lalu pergi keluar bersama istrinya. Dewi sudah menyiapkan sebotol air minum. Katanya untuk diminum suaminya jika haus. Tapi di dalam botol air itu, ia telah mencampurkan dosis aconitin yang telah diekstraksi. Di area sungai kering yang sepi, di bawah cahaya bulan yang redup, Dewi memberikan botol air itu kepada Agus. Agus, tanpa waspada, meminumnya dalam tegukan besar. Hanya beberapa menit kemudian, racun mulai bereaksi. Agus merasa pusing, jantungnya berdebar tidak karuan, tangan dan kakinya lemas. Ia tersungkur, tidak mengerti apa yang terjadi. Saat itulah wajah asli Dewi terungkap. Ia sama sekali tidak panik.
Dengan ketenangan yang mengerikan, ia mengeluarkan jarum suntik berisi racun yang telah ia sembunyikan. Saat Agus sedang sekarat, tidak bisa melawan, ia mengangkat lengan suaminya dan menyuntikkan dosis racun terakhir langsung ke pembuluh darah. Kematian datang pada Agus Wijaya hampir seketika. Semuanya berjalan sesuai rencana. Iblis itu telah bertindak dengan kejam dan tanpa ragu sedikit pun. Salah suatu pertanyaan terbesar tim khusus adalah bagaimana seorang wanita seperti Dewi bisa memindahkan jenazah Agus Wijaya. Buku harian itu juga memberikan jawabannya. Tanggal sekian, bulan sekian. Bagian tersulit adalah membawa mayat Agus kembali ke pabrik, tapi aku sudah punya cara. Aku akan menggunakan gerobak dorong tua yang biasa ada di sudut kebun. Siang hari, aku akan menyembunyikannya di semak-semak dekat sungai. Malamnya, tinggal meletakkan mayat di atasnya dan mendorongnya kembali. Jalannya memang sedikit menanjak, tapi dengan tenagaku, kalau berusaha sedikit, pasti bisa. Tak ada yang menyangka, Dewi telah memperhitungkan segalanya. Ia memanfaatkan kegelapan malam dan kesunyian untuk melakukan pekerjaan berat ini. Kekuatan kebencian dan nafsu telah memberinya kekuatan luar biasa, sebuah kekejaman yang melampaui batas seorang wanita biasa. Setelah berhasil membawa jenazah kembali ke pabrik teh, ia dengan tenang melakukan langkah-langkah terakhir, menggantung mayat di balok atap, menendang kursi, dan meletakkan surat wasiat yang telah ia paksa Agus tulis saat ia belum sepenuhnya pingsan di atas meja. Setelah menyelesaikan semuanya, ia kembali ke kamar, mengganti pakaian, dan tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Menunggu jeritan mengerikan Budi pada keesokan paginya. Drama itu telah ditutup dengan sempurna. Dengan informasi baru dari buku harian, surat wasiat dikirim untuk dianalisis kembali, kali ini dengan permintaan yang lebih spesifik. Para ahli grafologi diminta untuk menganalisis tidak hanya tulisan tangan, tetapi juga tekanan pena dan kesinambungan huruf. Hasil kali ini mengkonfirmasi apa yang tertulis di buku harian. Tulisan tangan memang benar milik korban Agus Wijaya, tulis laporan itu. Namun analisis mendalam menunjukkan goresan yang kurang alami, tekanan pena tidak merata, dengan banyak titik berhenti dan getaran yang tidak wajar. Ini menunjukkan penulis menulis dalam kondisi tidak sadar, mungkin karena pengaruh racun atau dibawa paksaan, membaca dan menyalin dari sebuah naskah yang sudah ada. Bukti ilmiah terakhir telah mengkonfirmasi bahwa surat itu bukan kata-kata terakhir dari orang yang putus asa, melainkan bagian dari skenario pembunuhan yang diperhitungkan dengan matang. Dewi cukup kejam untuk memaksa suaminya sendiri menulis kata-kata yang menyalahkan dirinya sendiri sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya. Di ruang rapat tim khusus, papan tulis sekarang dipenuhi dengan bukti-bukti, panah-panah yang saling menghubungkan, dan semuanya mengarah pada satu nama, Dewi Lestari. Motif, obsesi tidak sehat pada adik ipar dan kebencian pada suami yang dianggap penghalang. Senjata, racun aconitina dari tanaman aconitum, jarum suntik. Modus, meracuni dengan suntikan. TKP di Sungai Kering, membuat TKP palsu di pabrik teh. Taktik, rencana detail, menjebak dan mengambing hitamkan Pak Karto. Bukti harian digital, noda tanah di sepatu korban, kancing baju di TKP asli, hasil otopsi, hasil analisis tulisan tangan. Semua potongan puzzle telah menyatu dengan sempurna, mengungkap kebenaran mengerikan yang melampaui imajinasi semua orang. Pelakunya bukan di tempat jauh, melainkan istri yang baik hati, kakak ipar yang rajin, yang sedang dikasihani dan dilindungi oleh seluruh desa Sinar Harapan. Mayor Bima menatap papan tulis, wajahnya mengeras. Sekarang bukan lagi waktunya untuk berteori, saatnya keadilan ditegakkan.
Iblis berkedok manusia harus diseret ke terang. Langit sinar harapan sore itu tiba-tiba menurunkan hujan deras. Perintah penangkapan darurat terhadap Dewi Lestari dilaksanakan dengan cepat dan tak terduga. 2 mobil polisi diam-diam memasuki desa kecil itu, berhenti di depan gerbang rumah Agus Wijaya. Mayor Bima bersama para penyelidik dan 2 polisi wanita turun dari mobil. Para tetangga dengan penasaran melihat keluar, tidak mengerti apa yang terjadi. Pintu rumah tidak terkunci. Ketika pasukan polisi masuk, Dewi Lestari sedang duduk termenung di depan altar foto suaminya. Budi sedang berada di pabrik teh. Melihat polisi, Dewi tampak sedikit terkejut, tetapi dengan cepat kembali menunjukkan ekspresi tenang dan berduka. Bapak-bapak polisi datang, ada perlu apa lagi? Apa ada informasi baru tentang kasus suami saya? Mayor Bima tidak menjawab. Ia menunjukkan surat perintah penangkapan di depan wajahnya. Dewi Lestari, Anda ditangkap karena dicurigai terlibat langsung dalam kasus pembunuhan Agus Wijaya. Dewi menatap kertas itu. Wajahnya berubah pucat sejenak, tapi kemudian ia tertawa, tawa yang getir. Apa yang kalian katakan? Apa kalian salah? Saya ini istri korban. Pelakunya kan Pak Karto. Sudah kalian tangkap. Tepat pada saat itu, Budi masuk dari pabrik teh, melihat pemandangan polisi memborgol kakak iparnya. Ia tertegun, tidak mengerti apa yang terjadi. Ada apa ini, Mayor? Kenapa menangkap Mbak Dewi? Dewi Lestari, seorang polisi wanita maju, suaranya dingin meminta Dewi untuk patuh. Borgol dingin itu mengunci pergelangan tangan Dewi. Saat itulah keterkejutan luar biasa terpancar di wajah Budi dan para tetangga yang menonton dari luar pintu. Mereka tidak bisa percaya dengan mata mereka. Istri yang baik hati ternyata pembunuh suaminya. Itu lebih sulit dipercaya daripada Pak Karto pelakunya. Dewi digiring ke mobil, ia tidak melawan. Hanya diam, tetapi matanya melirik ke arah Budi. Tatapan yang panik sekaligus menyalahkan. Mobil melaju, meninggalkan seluruh desa Sinar Harapan dalam guncangan yang lebih besar daripada hari kematian Agus Wijaya. Di ruang interogasi Polres, Dewi Lestari duduk berhadapan dengan Mayor Bima. Lampu putih yang dingin menyorot langsung ke wajahnya, tetapi tidak bisa menghapus ketenangan yang aneh. Topeng istri yang berduka telah digantikan oleh sikap keras kepala yang dingin. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dewi memulai, suaranya datar. Saya dijebak, kalian salah tangkap, lepaskan saya. Mayor Bima tidak terburu-buru. Ia tahu ia sedang berhadapan dengan lawan yang memiliki mental kuat dan kecerdasan licik. Ia tidak bisa menggunakan metode biasa. Kami tidak salah tangkap Mbak Dewi, kata Bima. Suaranya berat dan datar. Kami menangkap orang berdasarkan bukti. Bukti? Bukti apa yang kalian punya? Dewi tertawa sinis. Hanya karena saya istrinya, kalian mencurigai saya? Konyol sekali. Ia bersikeras tidak bersalah, menuduh polisi memfitnah, sengaja memaksanya mengaku untuk menutup kasus. Ia percaya rencananya sempurna tanpa celah. Ia tidak tahu bahwa semua rahasia tergelapnya telah terungkap. Mayor Bima memutuskan untuk tidak langsung ke pokok permasalahan. Ia memulai pertarungan psikologis. Apakah Anda mencintai suami Anda, Mbak Dewi? Tanyanya tiba-tiba. Sebuah pertanyaan yang tidak relevan. Dewi sedikit terdiam, lalu menjawab, tentu saja, dia suami saya. Lalu apakah Anda menyayangi adik ipar Anda, Budi Santoso? Bima melanjutkan. Kali ini Dewi diam lebih lama. Saya menganggapnya seperti adik kandung. Adik kandung? Bima mengangkat alis. Seorang kakak ipar yang menganggap adik iparnya seperti adik kandung, tapi memasang kata sandi tabletnya dengan nama dan tahun lahirnya?
Kalimat Mayor Bima seperti palu yang menghantam mental Dewi. Ketenangan di wajahnya mulai retak, matanya terbelalak, kepanikan untuk pertama kalinya muncul. Anda bicara apa? Saya tidak mengerti. Tidak mengerti? Biar saya bantu Anda mengingat, kata Bima, suaranya semakin tajam. Budi 1995, benar kan Mbak Dewi? Dewi tidak menjawab, tetapi tangannya di bawah meja mulai bergetar. Dinding pertahanan pertamanya telah ditembus. Melihat pertahanan Dewi goyah, Mayor Bima melancarkan serangan pamungkas. Ia memberi isyarat kepada Letnan Dito. Dito membawa masuk tablet itu, meletakkannya di meja tepat di depan Dewi. Anda kenal benda ini kan? Tanya Bima. Wajah Dewi menjadi pucat, tak ada darah tersisa. Ia menatap tablet itu seolah melihat hantu. Bima tidak berkata apa-apa lagi. Ia membuka layar, membuka file buku harian, dan kemudian ia mulai membaca. Suaranya menggema jelas di ruang interogasi yang sunyi. Hari ini Budi menelpon. Suaranya masih sehangat dulu. Aku harus menyingkirkannya. Rencana sudah matang. Aku akan membujuk Agus ke area Sungai Kering. Ia membaca dengan lantang setiap kalimat tidak sehat, setiap rencana kejam yang ditulis oleh tangan Dewi sendiri. Setiap kata yang dibacakan seperti pisau yang menusuk langsung ke hati Dewi, menelanjangi jati dirinya yang sebenarnya, mengungkap rahasia paling menjijikan yang telah ia coba sembunyikan. Ketika Mayor Bima membaca bagian yang merinci rencana untuk mengambing hitamkan Pak Karto, Dewi Lestari tidak tahan lagi. Topeng ketenangan dan keras kepalanya hancur berkeping-keping. "Cukup, jangan baca lagi!" teriaknya histeris, kedua tangannya menutupi kepala, tubuhnya bergetar hebat. Keruntuhan itu datang tiba-tiba dan total. Ia tidak menyangka bahwa senjata pembunuhnya bukanlah racun, melainkan tulisan-tulisan yang merekam kejahatannya. Dewi menyandarkan kepalanya di meja, menangis terseduh-seduh. Tapi kali ini bukan lagi air mata kepalsuan, melainkan air mata kegagalan, keputusasaan ketika semua topengnya telah dilucuti. Dramanya telah benar-benar berakhir. Setelah menangis histeris, Dewi Lestari mengangkat kepalanya. Matanya kini tidak menunjukkan ketakutan, melainkan kekosongan yang dingin. Ia telah menerima kekalahan, dan kemudian ia menundukkan kepala, mengakui kejahatannya. Ia menceritakan seluruh proses kejahatannya, dari saat niat itu muncul, merencanakan, hingga saat eksekusi. Ia bercerita dengan lancar dan detail, dengan sikap dingin yang menakutkan. Suaranya tidak bergetar sedikitpun. Tidak ada penyesalan sedikitpun atas pembunuhan suaminya. "Benar, saya yang membunuhnya," katanya dengan tenang. "Dia tidak pantas untuk Budi, dia hanya penghalang. Saya melakukan semua ini untuk Budi, saya hanya ingin bersamanya." Kebutaan dan logika tidak sehat Dewi membuat semua penyelidik di ruangan itu merinding. Baginya, membunuh bukan kejahatan, melainkan cara untuk mencapai tujuan. Satu-satunya penyesalannya bukanlah telah merenggut nyawa suami yang pernah mencintainya, melainkan karena tidak bisa mendapatkan Budi. Beberapa hari kemudian, Dewi Lestari dibawa kembali ke Desa Sinar Harapan untuk melakukan rekonstruksi TKP. Berita ini sekali lagi mengguncang seluruh desa. Warga berbondong-bondong datang untuk menonton. Wajah semua orang menunjukkan kemarahan dan kejijikan.
Di bawah pengawasan ketat polisi, Dewi, dalam pakaian tahanan, memeragakan kembali seluruh tindakan kejahatannya, dari membujuk Agus ke Sungai Kering, memberinya air beracun, menyuntikkan dosis terakhir, hingga menggunakan gerobak dorong untuk membawa mayat dan merekayasa TKP palsu. Pemandangan seorang wanita kecil dengan dingin memeragakan kembali tindakan pembunuhan sadisnya sendiri membuat para saksi merinding. Kemarahan warga memuncak, mereka berteriak dan mengumpat. Jika tidak ada barisan polisi yang melindungi, mungkin mereka sudah menyerbu untuk menghakimi wanita jahat ini. Bagi Budi Santoso, setiap detik rekonstruksi adalah sebuah siksaan. Ia berdiri dari kejauhan, melihat kakak ipar yang pernah ia hormati, kini menjadi iblis berdarah dingin. Sebuah kebenaran yang terlalu kejam, terlalu berat untuk ditanggung oleh seorang pemuda. Kakaknya mati di tangan istri yang sangat ia percayai. Dan penyebab semua tragedi ini adalah karena cinta gila dan tidak sehat yang wanita itu miliki untuknya. Ia tidak hanya kehilangan kakaknya, tetapi juga merasa menjadi bagian dari penyebab kematian itu. Rasa sakit fisik dan siksaan mental membuatnya hampir hancur total. Pada hari yang sama, Pak Karto dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Ia melangkah keluar dari gerbang rumah tahanan, kurus kering dan tampak 10 tahun lebih tua. Fitnah telah dibersihkan, tetapi hari-hari di penjara dan penghakiman dari warga desa akan selamanya menjadi luka yang tak terhapuskan dalam hidupnya. Dengan bukti dan pengakuan yang lengkap, Kejaksaan Negeri dengan cepat mengeluarkan surat dakwaan untuk menuntut terdakwa Dewi Lestari atas kejahatan pembunuhan berdasarkan pasal 340 KUHP. Surat dakwaan merinci unsur-unsur pemberat, yaitu pembunuhan berencana, melakukan kejahatan secara sadis dengan metode yang dapat membunuh banyak orang, serta cara yang licik dan keji. Dengan unsur-unsur ini, Dewi Lestari menghadapi ancaman hukuman tertinggi, hukuman mati. Sidang pertama Pengadilan Dewi Lestari dibuka untuk umum di Pengadilan Negeri. Ruang sidang penuh sesak. Budi Santoso, keluarga Pak Karto, dan banyak warga desa Sinar Harapan hadir. Di kursi pesakitan, Dewi Lestari berdiri diam, wajahnya tanpa ekspresi. Ia tidak lagi menyangkal, juga tidak menunjukkan penyesalan. Seluruh kejahatan Dewi diumumkan dengan jelas oleh jaksa penuntut umum. Halaman-halaman buku harian yang tidak sehat, rencana-rencana kejam, dibacakan di depan pengadilan, membuat semua yang hadir terkejut dan jijik. Budi duduk di barisan keluarga korban, menundukkan kepala, kedua tangannya terkepal erat. Setiap kata dakwaan seperti pisau yang mengiris hatinya. Setelah proses pemeriksaan dan pembelaan, majelis hakim bermusyawarah. Berdasarkan seluruh berkas perkara, bukti-bukti yang tak terbantahkan, dan sifat kejahatan yang sangat serius, pengadilan mengeluarkan putusan akhir, menyatakan terdakwa Dewi Lestari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana, hukuman mati. Palu ketua majelis hakim diketuk dengan tegas. Sebuah vonis yang berat tetapi sangat pantas telah dijatuhkan. Seluruh ruang sidang riuh dengan bisikan setuju. Keadilan telah ditegakkan. Dewi Lestari mendengar vonis itu, wajahnya tetap tidak berubah. Ia tidak menangis, tidak berteriak. Mungkin bagi seseorang yang telah kehilangan seluruh kemanusiaannya, kematian bukan lagi hal yang menakutkan. Ia digiring pergi, mengakhiri hidup seorang iblis berkedok malaikat. Beberapa bulan setelah sidang berakhir, Desa Sinar Harapan perlahan kembali ke ritme kehidupannya yang damai. Perbukitan teh tetap hijau subur, aroma teh masih harum di embus angin.
Tapi sebuah luka besar, sebuah kisah mengerikan akan selamanya menghantui tanah ini. Pak Karto telah menjual kebunnya, pindah bersama keluarganya ke tempat lain. Ia tidak bisa terus tinggal di tempat yang menyimpan terlalu banyak kenangan pahit. Budi Santoso memutuskan untuk tinggal. Ia tidak lari. Ia mengambil alih seluruh pabrik teh peninggalan kakaknya. Ia bekerja siang dan malam, seolah-olah membiarkan pekerjaan menutupi kekosongan dan rasa sakit di hatinya. Suatu sore, saat senja tiba, mewarnai langit dengan warna ungu, Budi berdiri sendirian di puncak bukit teh tertinggi. Ia memandang ke bawah ke arah rumah, pabrik teh, memandang ke arah sungai kering di kejauhan. Semuanya masih di sana, tetapi tidak akan pernah sama lagi. Ia merenungkan tentang rapuhnya hati manusia, tentang kejahatan yang bisa bersembunyi dengan begitu licik di balik penampilan yang paling indah dan lembut. Keadilan telah ditegakkan, yang jahat telah dihukum. Tetapi bagi mereka yang ditinggalkan, seperti dirinya, rasa sakit dan kehilangan akan tetap ada selamanya. Seperti aroma teh yang meskipun harum, selalu menyisakan rasa pahit di ujung lidah. Tentu, ini dia. Ngomong-ngomong, teman-teman semua berasal dari mana saja nih? Dan bagaimana pendapat kalian tentang cerita kali ini? Aku selalu berdoa semoga kalian semua dimanapun berada, senantiasa sehat, aman, dan selalu dalam lindungannya. Kalau teman-teman juga punya kisah atau pengalaman menarik yang ingin dibagikan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya, biar kita semua bisa saling membaca dan berbagi cerita.